Masyarakat sering memperhatikan bahwa acara-acara besar yang diadakan di luar ruangan seringkali berakhir dengan cuaca yang cerah, meskipun musim hujan sedang berlangsung. Rasa penasaran ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana penyelenggara acara bisa memastikan langit tetap cerah saat momen-momen besar berlangsung. Hal tersebut dikarenakan adanya pawang hujan. Nama saya Eko Budi Sumantri, umur 53 tahun. Kerjaan sehari-hari terapis, tapi ada pekerjaan lain yaitu pawang hujan. Sejak 2007, awalnya ilmu ini dari kakek. Kebetulan nggak ada penerusnya. Lalu orang tua saya menawari saya untuk melanjutkan ini profesi ini. Dan profesi ini kebetulan unik dan tidak semua orang bisa. Kita secara ilmiah bisa saya jelaskan gitu. Kalau saya, alhamdulillah saya ini muslim, jadi ada doa-doa yang berhubungan dengan itu. Contohnya begini, jadi takdir itu ada dua. Ada takdir yang mubrom itu tidak bisa direkayasa. Orang kepingin sembuh, berobat. Nah, pawang hujan juga begitu. Dengan tidak hujan, kita berdoa itu. Dia bisa diusahakan. Jadi takdir yang bisa mu'alak namanya. Itu bisa dirubah dengan doa gitu. Tapi secara ilmiah kita berdoa supaya hujan ini dipindahkan ke arah gunung. Kalau ke arah gunung tujuannya apa? Untuk irigasi. Jadi kita bukan membuang ke arah mana yang tidak bermanfaat. Jadi kita berdoa, ya Allah, pindahkanlah mendung dan hujan ke arah gunung. Nah, gunung itu kan mengairi sawah. Nah, itu tujuannya itu. Jadi kita memindahkan tapi tetap bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Kita full zikir, dan selama zikir mohon maaf panitia tidak boleh untuk ngajak ngomong karena kita fokus, karena kita urusannya dengan yang di atas. Jadi kita harus fokus berdoa dan tidak ada namanya tanya-tanya lah macam-macam. Saya biasanya di musola atau masjid yang terdekat dengan lokasi gitu. Macam-macam, yang banyak itu wedding, lalu musik, acara-acara kantor gitu. Ya alhamdulillah saya udah bekerja sama sejak 2009. Awal saya ke New Delhi itu kerjasama sama wedding internasional. Jadi alhamdulillah saya dipercaya ke berbagai negara. Nama saya Muhammad Hirsal Yuliandri. Saya sebagai perakirawan cuaca BMKG Pusat. Di Indonesia sebenarnya memperakirakan cuaca itu sangat kompleks. Belum lagi karena kita terdiri dari pulau-pulau dibanding dengan lintang menengah dan tinggi yang kebanyakan daratan luas, kita dari angin darat, angin laut, kemudian labilitas lokalnya, itu sangat kompleks. Sebelum kita memperakirakan cuaca itu ada juga namanya observer atau pengamat cuaca. Jadi taman alat itu kumpulan alat-alat meteorologi dan klimatologi. Itu ada penakar hujan, ada pengukur suhu, ada pengukur intensitas matahari, angin, anemometer kan, angin, arah dan kecepatan angin. Jadi lengkap. Nah, dari pengumpulan data-data itu kita pertukarkan secara global, internasional. Kita pertukarkan dari negara-negara lain, kita dapat datanya, kita juga mempertukarkan datanya. Dan kelanjutan dari itu menghasilkan ada yang namanya numerical weather prediction. TMC itu teknologi modifikasi cuaca ya, yang sebelumnya memang dari BPPT, tetapi sekarang sudah bergabung ke BMKG. Biasanya setiap TMC teman-teman forecaster atau perakiraan cuaca itu ikut dilibatkan pada kegiatan teknologi modifikasi cuaca. Oke, teknologi modifikasi cuaca ini sebenarnya salah satu bentuk intervensi manusia ya untuk membuat peluang terjadinya hujan gitu. Entah itu mempercepat terjadinya hujan ataupun mungkin menambah curah hujan. Mungkin di Indonesia ya, terutama saat ini beberapa diterapkan. Terutama yang paling sering digunakan yaitu menggunakan dynamic cloud seeding, yaitu melakukan penyemaian kepada awan menggunakan NaCl powder. Biasanya itu bahan semai dari garam atau NaCl berukuran halus
yang dimasukkan ke dalam awan. Jenisnya selain ada NaCl powder, kita juga menggunakan flare, itu sama juga konsepnya, menyemai awan. Terus ada juga menggunakan liquid, terus juga kita juga bisa water mist untuk menghilangkan polutan, dan juga ada yang dari ground. Dari ground itu ditembakkan kepada awan, dan beberapa jenis teknologi modifikasi cuacanya yang belum digunakan di Indonesia, mungkin salah satunya adalah elektrik ya. Kalau bicara terkait pawang hujan ini tentunya salah satu bentuk branding juga ya, agar masyarakat awam tuh terkesima ataupun menjadi sebuah hashtag bahwa wah, hujan itu bisa dimodifikasi. Namun secara teori di sisi saintis sendiri, saya merasa bahwa pawang hujan itu kita mengkaitkannya dengan teori-teori ilmu yang telah kita dapatkan. Pawang hujan ini boleh saya katakan hanya sekedar branding dan juga stigma masyarakat Indonesia agar hal tersebut menarik untuk didengarkan, seperti itu. Masalah mereka nggak percaya, ya silahkan, itu kan hak mereka. Jadi masalah kepercayaan tergantung klien masing-masing gitu. Nggak percaya. Percaya kan? Percaya? Saya. Saya hanya percaya pada Tuhan Yesus saja, udah cukup.